Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afini abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa quti arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Yang saya cintai, saya hormati Fadilatul Ustaz Kiai Fahmi Mata Anallah bituli hayati syarifah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat, dan pondok pesantren ini Allah jadikan pondok pesantren yang mendapatkan nadrah daripada baginda Nabi Muhammad, serta para asatid lainnya, Ustaz Fauzi dan lain sebagainya, Al-Habib Haidar Segaf dan lain sebagainya. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya sehatul afiat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini Allah berikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufiq. Allah berikan juga kepada kita nikmat talibul ilm. Allah berikan kepada kita nikmat al-hub. Ini semua nikmat yang besar setelah nikmat iman dan Islam. Sama kita ketahui nikmat yang paling besar, nikmat yang paling afdal adalah nikmat iman dan Islam. Setelah nikmat dua ini, ada kenikmatan yang tidak Allah berikan kecuali hanya orang-orang yang memang Allah kehendaki dan Allah pilih. Bahkan hanya orang-orang tertentu saja dari sekian orang yang mengucapkan, mengikrarkan diri sebagai seorang mukmin atau seorang muslim. Apa nikmat tersebut? Pertama, nikmat al-hub, nikmat cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah, cinta kepada nabinya, cinta kepada pewaris Nabi, cinta kepada segala macam yang terkait kepada baginda Nabi Muhammad. Karena segala macam yang berkaitan dengan Nabi Muhammad memiliki makna yang luar biasa. Kullu syai'in yata'allaqu bin nabi ghali wa syarraf. Semua yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad akan memiliki nilai yang mahal, juga memiliki kemuliaan yang tidak ada duanya. Kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai umat baginda Nabi Muhammad yang Allah sanjung dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ila akhir ayat. Kita ini sebaik-baiknya umat yang Allah siapkan untuk umat di antara yang lain, atau di antara umat yang Allah ciptakan yang lain adalah umat Nabi Muhammad yang paling afdal, yang paling baik. Bukan karena kitanya. Kalau dibilang gara-gara kitanya, nilai ibadah kita dengan nilai ibadah orang-orang Bani Israel yang bertakwa jauh lebih getol mereka. Nilai ibadah kita dengan nilai ibadah umat Nabi Allah Nuh yang benar-benar bertakwa jauh. Nilai ibadah kita dengan nilai ibadah umat Nabi Allah Ismail, umat Nabi Allah Ibrahim, umat Nabi Allah Isa yang saat itu bersama mereka jauh dan sangat tertinggal. Tapi kenapa kita mendapatkan kenikmatan sebaik-baiknya umat? Karena tidak lain tidak bukan kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ada nabinya di dalam nama, nabi yang agung, nabi yang terpuji, nabi yang istimewa yang tidak diberikan pada yang lain. Tadi Al-Ustaz Abi Fahmi mengatakan kepada kita semua bahwasannya kita kedatangan dzurriyyah adalah Habib Haidar dan lain sebagainya sebagai darah Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka mendapatkan kemuliaan? Bukan karena dirinya. Kalau kita semua mendapat malana al-amal, kita tidak punya amal, tidak punya ilmu, tidak punya segala-galanya, tapi mungkin karena intisab kepada baginda Nabi Muhammad, karena itulah mendapatkan kemuliaan. Antum talibul ilm, karena anda mendapatkan kemuliaan daripada Allah sebagai orang yang ilmu Nabi, anda pula mendapatkan kemuliaan yang sangat agung, sangat luar biasa. Allah katakan apa? Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah katakan Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita dan orang-orang yang menuntut ilmu darajat. Dengan jamaah kita nggak tahu berapa derajat
Dia katakan para ulama antara satu derajat dengan derajat yang lain masiru khumsumi'atin am, membutuhkan perjalanan 500 tahun daripada perjalanan yang ditempuh satu derajat ke derajat yang lain. Ini Allah katakan dengan kalimat darajat, ini kenikmatan yang sangat agung. Apa semua itu semua? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah di malam ini Allah kasih nikmat kita karena al-hub. Tidak mungkin kita berkumpul di sini kalau bukan karena mahabbah kepada Allah dan Nabi-Nya. Tidak mungkin juga kita sampai ke tempat ini atau al-fajr sampai ke tempat ini kecuali diwasilakan karena kecintaan lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita minta pada Allah tidak pulang, tidak bubar, tidak bangun dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang sedang menuntut ilmu Allah jadikan seorang ulama yang amil, seorang ulama yang mengamalkan ilmunya, yang bermanfaat ilmunya, yang dapat dibanggakan dan membanggakan baginda Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Salawat serta salam tercurahkan, terhaturkan kepada junjungan alam, tidak lain tidak bukan panutan, kekasih, idola yang mana Allah katakan kuntum. Allah katakan di dalam Al-Quran bahwa Allah katakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh tertera pada diri baginda Nabi Muhammad al-uswah. Apa itu uswah? Allah enggak bilang al-akhlaq, Allah enggak bilang adab, tapi Allah bilang adalah uswah, contoh dalam segala hal. Seorang mau jadi murid yang baik, contoh Nabi Muhammad. Seorang mau jadi ulama, seorang menjadi pendidik yang baik, contoh Nabi Muhammad. Seorang ingin menjadi pemimpin yang baik, contoh Nabi Muhammad. Seorang ingin menjadi seorang pimpinan yang baik, contoh Nabi Muhammad. Seorang ingin menjadi kepala rumah tangga yang baik, contoh Nabi Muhammad. Semuanya sudah ada pada diri baginda Nabi Muhammad. Tidak ada seseorang yang paling berhak diidolakan kecuali baginda Nabi Muhammad. Walhamdulillah, kita bersyukur pemandangan yang saya pandang, alhamdulillah guru kita, orang tua kita mendidik kita untuk mengikuti sedikit demi sedikit daripada sunnah baginda Nabi Muhammad. Allah tampakkan kepada kita semua, Allah berikan nikmat di pondok ini yang sangat-sangat indah. Allah berikan kita di sini untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad mulai dari pakaiannya. Hari ini kita melihat santri-santri pada pakaian putih, pakaian yang paling dicintai Nabi adalah pakaian putih. Kemudian kita memakai imamah. Kalau kata orang Medan mungkin udang-udang ya. Pakai imamah di atas kepala, pingat kepala. Ini semua adalah amaliyah yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Dakwah, saya punya guru Al-Buya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Setiap hari Jumat itu beliau suruh murid-muridnya untuk salat Jumat dengan keliling. Dia pakai baju putih, dia pakai imamah. Kenapa? Dakwah dimulai dengan pakaian. Dikala orang sekarang malu memakai pakaian-pakaian Islami, orang malu memakai pakaian-pakaian sunnah, orang malu memakai pakaian-pakaian yang semestinya ditonjolkan, kita semua harus menampakkan dan membanggakan. Kenapa? Karena pakaian seperti inilah adalah pakaian yang paling baik, yang paling afdal, yang paling utama di antara pakaian yang lain. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti pakaian Nabi Muhammad, dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kita semua dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah berikan kita pula nikmat pada malam hari ini menuntut ilmu. Al-Imam Syafi'i mengatakan apa? Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Siapa orang ingin menjadi orang yang ahli dunia, memiliki siasat dalam berniagaan, memiliki siasat di dalam yang namanya muasyarah dengan yang lain, muamalah dengan yang lain, memiliki keahlian di dalam berjual beli dan lain sebagainya, sudah Allah atur dalam yang namanya al-ilm, ilmu. Orang tidak mungkin mendapatkan dan bisa menaklukkan dunia kecuali dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Orang yang mau yang namanya akhirat, orang yang mau mendapatkan yang namanya akhirat, kebahagiaan akhirat, ketenangan akhirat, derajat di akhirat, fa alaihi bil ilm, maka dia pun harus dengan ilmunya. Enggak bisa tanpa ilmu. Dan kata Imam Syafi'i, wa man aradahuma, siapa orang yang mau keduanya, dia mau jadi orang kaya, juga dia mau jadi seorang ulama, fa alaihi bil ilm, maka keduanya pula juga membutuhkan yang namanya ilmu. Kenapa? Karena ilmu dan karena dunia dan akhirat itu membutuhkan ilmu, dan ilmu tersebut sudah diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya penting bagi kita orang-orang tua yang mungkin sekarang hadir sebagai wali murid daripada anak-anak yang belajar di tempat ini, penting kepada kita semua untuk menaruh perhatian yang khusus
kepada anak-anak kita, dan tidak ada tempat yang paling tepat di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah, kecuali tempat-tempat yang bisa menjaga kadar keimanan anak-anak kita. Hadirin rahimakumullah, kita ini hidup di zaman yang luar biasa, zaman yang mengkhawatirkan, bukan zamannya, tetapi kehidupan yang ada di dalamnya dan orang-orang yang ada di dalam tersebut. Al-Imamul Habib Abdullah ibn Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yang mengarang Ratibul Haddad, yang mengarang Mu'alafatuh yani kathir, karangannya begitu sangat banyak. Karangan-karangan kitab beliau dipakai di seluruh pondok-pondok pesantren dan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kitab wiridnya, ratibnya dibaca di mana-mana, wirdul latifnya dibaca di mana-mana. Begitu alim, begitu luar biasa. Beliau umur masih muda sudah mengemban kutbiyah. Al-kutub yang paling lama dipegang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Siapa yang enggak kenal beliau? Siapa yang enggak faham beliau? Belum lahir sudah punya garamah. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad belum lahir ke alam dunia sudah punya garamah. Pernah suatu ketika beliau ngobrol dengan ibunda beliau, karena orang tua beliau Al-Habib Alwi Al-Haddad telah meninggal dunia lebih dulu daripada beliau lahirkan dalam keadaan yatim. Ini Al-Habib Abdullah bicara dengan ibunda beliau, seorang wali al-afifah yang begitu luar biasa. Beliau bilang kalau kita ngobrol-ngobrolnya, wahai ummah, wahai ibuku, apakah kau masih ingat dulu ketika engkau belum menikah dengan ayahku Habib Alwi? Engkau pernah berjalan dengan rombongan satu kafilah. Ketika dalam rombongan tersebut berjalan bersama-sama keluargamu, tiba-tiba ada get utarik, begal yang menghentikan perjalanan engkau dari satu tempat ke tempat yang lain. Tiba-tiba seluruh kafilah tersebut kebingungan, ketakutan, dan datanglah seorang anak muda menggunakan kuda yang begitu gagah, yang memukul semua get utarik tersebut sampai mereka lari terbirit-birit. Ya Abdullah, kata ibunya, itu zaman kau belum dilahirkan dan aku tidak pernah cerita kepada siapapun termasuk kepada ayahmu. Dari mana kau tahu kabar tersebut? Wa ya ummah, wa ibuku, ketahuilah, seorang anak muda yang menunggangi kuda tersebut adalah putramu Abdullah bin Ali Haddad. Belum lahir sudah punya garamah. Makanya ada orang nanya, ketika ada seorang muhibbin beliau meninggal dunia, ditanya, man rabbuka Abdullah bin Ali Haddad, wa man nabiyuka Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa ma imamuka Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa ma ikhwanuka Abdullah bin Al-Haddad, wa ma kitabuka Abdullah bin... Semua pertanyaan mungkar wa nakir dibilang dengan Abdullah bin Al-Haddad. Sampai malaikatnya bingung dengan adab, ya Rabb, hadha qul man rabbu Allah. Faqala hadha ar-rajul Abdullah bin Haddad. Wa man nabiyuk faqala hadha ar-rajul Abdullah. Kullu yani masalah minhu faqala Abdullah bin Haddad. Wahai ya Rabb, kata malaikat ngadu, ini setiap aku tanya bentar-bentar jawabnya Abdullah. Apa kata Allah? Abdullah min habibi fadkhuli jannati bi barakati habibi. Abdullah termasuk kekasihku, masukkan dia ke dalam surga karena berkah kekasihku. Suf, dapat kemuliaan yang begitu luar biasa, magamnya azim, besar, luar biasa. Ada waktu suatu ketika munsib Syekh Abu Bakar bin Salim, datuknya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau kita tahu Habib Umar bin Hafid, nah itu kakek-kakeknya beliau yang pertama kali dijulukin Syekh Abu Bakar bin Salim. Punya cucu atau anak atau cucu, sebutnya munsib, yang dituakan di keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim. Suatu ketika Habib Abdullah punya majlis beliau rame. Beliau ini matanya nggak bisa melihat, buta. Habib Abdullah itu buta dari kecil karena panas yang tinggi, matanya buta. Suatu ketika majlis beliau rame. Dulu tidak ada majlis yang rame kecuali majlis Syekh Abu Bakar bin Salim di zaman itu. Nah ini Habib Abdullah bin Al-Haddad majlisnya rame. Setelah munsib Syekh Abu Bakar bin Salim, ya Habib Abdullah bin Al-Haddad di zamannya. Tiba-tiba ada salah satu munsib Syekh Abu Bakar bin Salim dihasut sama orang lain. Habib Abdullah bikin majlis cuma niat untuk nyaingi datukmu Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia ingin bikin majlis ramai begitu, tujuannya ingin saingan sama datukmu Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini Habib termakan omongan. Masa? Iya, aku akan datang klarifikasi ke rumah Al-Habib Abdullah bin Haddad. Datang, ini munsib. Dia belum pernah ketemu, belum pernah hadir. Waktu datang mata Habib Abdullah bin Haddad itu buta, disuguhilah kopi. Ketika diberikan kopi sama murid Habib Abdullah, atau Habib Abdullah memberikan kopi kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, mau diminum. Mungkin karena ngobrol yang lama, ngalur sini, ngalur situ, mau diminum. Kata Habib Abdullah, sebentar wahai munsib, celupkan dulu lalat yang ada di kopimu sebelum kau minum. Karena sunnah kalau ada minuman ketimpahan lalat,
maka disunahkan untuk mencelupkan. Karena di antara sayapnya ada racun dan juga ada penawarnya, nggak boleh dibuang. Kaget ini Munsif, ini Habib buta, tapi tahu ada seekor lalat di dalam minumannya. Akhirnya setelah itu dia mengatakan, ya Habib, aku ingin bertanya kepadamu, apakah engkau bikin majlis setiap hari yang kau lakukan tersebut untuk menyaingi datuku Syekh Abu Bakar bin Salim? Apa jawab Abdullah bin Haddad? Wa ya Munsif, wahai cucu daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, aku ingin bertanya kepada engkau, yang menjadikan Habib Syekh Abu Bakar bin Salim seorang wali min auliyaillah siapa? Allah. Yang memberikan magam kepada Syekh Abu Bakar bin Salim sehingga magam tersebut tinggi siapa? Allah. Yang memberikan magam dan menggerakkan hati orang cinta pada Syekh Abu Bakar bin Salim siapa? Allah. Allahnya Syekh Abu Bakar bin Salim dengan Allahnya kita saat ini sama atau beda? Maka kata Syekh Abu Bakar bin Salim, jelas sama. Ma faraq bainallahu awal wal alam. Tidak ada perbedaan antara yang awal dan yang sekarang. Apa kata Abdullah? As-saji baqi. Zat yang memberikan menuangkan air masih ada. Artinya apa? Kalau seorang dapat magam Syekh Abu Bakar bin Salim yang besar, tidak menutup kemungkinan sekarang pula ada orang yang mendapatkan magam sebagai Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau dulu kita pernah mendengar Al-Imam Syafi'i yang begitu luar biasa, tidak menutup kemungkinan murid yang keluar dari pondok ini pun bisa memiliki keilmuan seperti Imam Syafi'i. Kalau kita mendengar bagaimana seorang, oh ini seorang ulama, ini kayak Imam An-Nawawi, Imam Ibn Hajar, Imam Ibn Ruslan, semua yang alim-alim kita dengar manaqib beliau, tidak menutup kemungkinan yang dicetak dari pondok ini memiliki keilmuan yang lebih bahkan daripada mereka semua. Kenapa? As-saqiba, bagi yang memberikan magam mereka masih Allah, dan Allahnya mereka dengan Allahnya kita sama, tinggal kitanya saja. Makanya ketika ditanya ada orang, antum kepingin kayak siapa? Saya kepingin kayak ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini. Saya pengen ditanya sama guru saya, di antara sekian murid, antum kepingin saya siapa? Yang satu pengen kayak Habib ini, yang satu pengen kayak Habib ini, yang satu pengen kayak Habib ini. Kata saya punya guru, kenapa antum minta bercita-cita sebagai orang yang tanggung? Artinya apa? Kalau kita cita-cita, contoh, ketika ditanya salah satu murid, saya kepingin kayak Ustadz Abdul Somad yang alim terkenal di mana-mana, atau saya kepingin kayak Ustadz Fulan bin Fulan, saya punya kemauan kayak Habib ini ini. Satu persatu ditanya, maka kita tanya, kenapa kita punya cita-cita sebagai cita-cita yang tanggung? Kenapa kita tidak mencita-citakan cita-cita yang tinggi? Mereka menjadi ulama yang besar karena ketika mereka belajar tidak beranggapan pingin seperti mereka. Siapa mereka katakan? Saya pingin seperti Al-Imam An-Nawawi yang alim, yang faqih. Saya pingin seperti Al-Imam Syafi'i yang alim, yang faqih. Saya pingin seperti Imam Malik yang alim dan faqih. Sehingga apa? Hasilnya mereka telah belajar seperti itu. Tapi kalau sekarang kita cita-cita seperti ustadz-ustadz yang masih hidup di zaman yang kita pernah melihat dengan mata kita, maka kita akan mengikuti bagaimana belajarnya mereka, bukan bagaimana belajarnya orang-orang sebelum mereka. Sehingga apa? Ketika turun, maka kita akan tidak mendapatkan magam seperti mereka. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, ini Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kewaliannya luar biasa, agung, alim, alamah. Kemudian Habib Abdullah ini selalu berdoa, Allahumma amitni, Allahumma ja'alni min junudil mahdil muntazar. Ya Allah, jadikan aku sebagai salah satu pasukannya Imam Mahdi al-Muntazar. Ingat, Imam Mahdi bukan Habib Mahdi ya. Nanti pulang dari sini pinggir pasukan Habib Mahdi, lagi bahaya ini. Al-Imam Mahdi al-Muntazar. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi itu yang akan membawa panji kebenaran, yang akan membawa panji keadilan. Salah satu cucu di antara cucunya Nabi yang akan menjadi dan akan menjadi imam ketika Nabi Allah Isa turun dan ikut memerangi bersama Dajjal lanatullahu alaihi. Ikhwani rahimakumullah, Imam Mahdi perang dengan Dajjal lanatullah alaihi. Nabi Allah Isa turun akan menjadi makmum ketika salat bersama Imam Mahdi. Tidak ada pasukan Imam Mahdi kecuali orang-orang saleh dan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sembarangan, pasukan 124.000 tidak lebih. Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau berdoa, Allahumma ja'alni min junudil mahdi al-muntazar. Ya Allah, jadikan aku daripada salah satu pasukannya Imam Mahdi al-Muntazar. Doa yang agung, doa yang istimewa. Tertidur beliau dikasih bisyarah wal isyarah zaman qabl zaman al-Mahdi al-Muntazar. Waktu beliau tertidur digambarkan
zaman sebelum zamannya Imam Mahdi. Salat 2 rakaat, doa lagi, Allahumma amitni wa tawaffani qabla zamanil mahdi al-muntadhar. Ya Allah, matikan dan wafatkan aku sebelum zamannya Imam Mahdi al-muntadhar. Doa pertama pingin jadikan pasukan, doa yang kedua pingin dimatikan sebelum zamannya Imam Mahdi. Ada apa dengan itu semua? Ternyata sekelas Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad yang punya magam luar biasa seperti itu tadi yang saya ceritakan, khawatir akan fitnah di akhir zaman yang akan menimpa umat muslim saat tersebut. Wa nahnu na'ishu fih. Sedangkan kita hidup di zaman tersebut. Mau nggak mau kita ada di zaman. Ini zaman yang ditakutkan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ini zaman yang dikhawatirkan oleh para ulama-ulama as-salih. Ini zaman yang dikhawatirkan para salafun saleh kita terdahulu. Zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang tidak ada keadilan di dalamnya, zaman yang sulit mencari suri tauladan yang tepat, zaman yang sulit mencari tempat taufik dan hidayah. Tidaklah orang saat tersebut berdoa meminta keselamatan daripada fitnah akhir zaman sebagaimana doa orang yang mau tenggelam. Gimana kalau ada orang mau tenggelam? Kayak doanya pelan-pelan, nggak, ya Rob saya mau tenggelam, ya Rob selamatin aja ya Rob, kan nggak mungkin. Dia bakal sekuat upaya mungkin biar dia selamat dari tenggelamnya air tersebut. Artinya apa? Orang yang berdoa cuma Allahumma hfadhni min jami'il ma'asi dengan doa yang biasa-biasa saja belum tentu selamat dari zaman ini. Ini zaman yang menakutkan, ikhwani rahimakumullah. Maka tidak ada tempat yang paling tepat di zaman sekarang kecuali hanya di tempat-tempat seperti pondok pesantren dan majlis-majlis ilmu seperti ini. Ikhwani rahimakumullah, oleh sebab itu alhamdulillah Allah kasih nikmat. Kita punya anak-anak ditaruh di pondok pesantren dan para anak-anak thalibul ilm Allah tempatkan kita di tempat yang sangat seperti ini. Habib, tidak enak tempat pondok pesantren Habib, mandi kita ngantri, makan dijatah, salah dihukum, tidak bisa ngapa-ngapain Habib. Abdullah bin Abbas dia mengatakan apa? Dalatu taliban fa'azaztu matluba. Aku itu dulu hina waktu nuntut ilmu. Orang makan ngantri semua susah, serba sulit, terbatas. Jam 3 harus bangun salat tahajud, qiyamul lail, semua serba sulit. Tapi ketika seseorang sudah memiliki kemuliaan ilmu, fa'azaztu matluba, maka aku mendapatkan kemuliaan setelah ilmu tersebut dimiliki oleh dirinya. Apa maksudnya? Kalau santri-santri sekarang, anak-anak yang belajar di tempat ini menahan perihnya menuntut ilmu, insyaallah di masa yang akan datang akan menjadi ulama-ulama yang sukses, yang dapat dibanggakan oleh Allah dan Nabi-Nya, serta ulama-ulama yang bisa menyelamatkan umat ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada para santri yang sedang belajar, jangan belajar tanggung-tanggung. 10 tahun yang akan datang Anda bakal jadi apa, atau 20 tahun yang akan datang Anda akan bakal jadi apa, tergantung saat Anda di pondok pesantren ini. Kalau sekarang belajarnya santai, belajarnya malas-malasan, nggak mau menghafal mutun, nggak mau menghafal hafalan matan, nggak mau menghafal kitab, nggak mau murajaah kitab, maka 10 tahun 20 tahun yang akan datang akan menjadi mustami', hanya menjadi seorang pendengar saja. Tapi kalau Anda benar-benar belajar sungguh-sungguh, menghafal mutun, muraja'atul kitab, bahthul mathail dan lain sebagainya, saya yakin 10 tahun yang akan datang Anda yang akan duduk di bangku ini dan meneruskan apa yang dilanjutkan oleh guru kita Kiai Fahmi. Tidak mungkin didapat itu kalau kita belajar yang santai-santai. Oleh sebab itu ikhwan rahimakumullah wa auladi jami'an, belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang benar-benar, mumpung Allah kasih kita nikmat dan mumpung orang tua kita masih memberikan yang namanya kenikmatan oleh Allah, rezeki untuk dititipkan tempat. Dan nasihat untuk para wali santri, janganlah jadi orang tua yang manja terhadap anak-anaknya. Biarkan seorang santri belajar sungguh-sungguh. Andai kata seorang anak telepon, ibu saya sakit, biarkan. Ibu saya butuh ini, biarkan. Kenapa? Percayakan kepada seorang guru. Terjadinya kegagalan orang-orang yang mondok di zaman sekarang. Kenapa? Karena orang tua tidak bisa bersinergi dengan gurunya ketika mendidikkan anaknya di dalam pondok pesantren. Orang tua dulu kalau mondokin anak-anaknya ketika di pesantren kan ketemu dengan kiainya, wahai guruku, wahai ustadz, wahai kiai, wahai abuya, wahai abi, saya titipkan anak saya, terserah anak saya mau ditaruh bagaimana, mau jadi apa, mau bagaimana, terserah saya titipkan. Saya ridha kepada engkau, didik anak saya dan jadikan anak saya sebagai anak didikmu. Itu orang dulu. Kalau anaknya ditakzir, dipukul, dihukum, nggak akan pernah marah.
Sekarang kalau anak-anak zaman sekarang, murid-murid zaman sekarang dihukum gurunya, dia malah balik melawan. Dan orang tua yang menyaksikan, dia lapor ke dalam polisi. Wa iyadzubillah, bagaimana akan mendapatkan ilmu bermanfaat? Dulu orang mondok 5 tahun pulang manfaatul ilm. Sekarang orang mondok 10 tahun, 15 tahun ujung-ujungnya kerja di pabrik atau kerja di tempat orang lain. Bukan saya mengecilkan orang yang kerja di luar, bukan saya mengecilkan orang yang kerja di pabrik. La hasya wa jalla, tidak sama sekali. Tapi sayang, ilmu yang paling afdal, kedudukan yang paling afdal, derajat yang paling utama yang diberikan oleh santri tidak diberikan hasil yang maksimal gara-gara orang tua dengan murid dan guru tidak mau saling bersinergi. Jadi orang tua kalau bisa jarang-jarang untuk tengokin anaknya, agar anak tidak menjadi seorang anak yang manja. Yakinkan kepada gurunya, dan tidak ada seorang guru yang mendidik anak didiknya dengan didikan yang salah, dan tidak ada seorang guru memberikan kasih sayangnya kecuali dengan kasih sayang sebagaimana seorang guru kepada anak tersebut. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, jangan pada tengok. Habib, anak saya ingin bawain makanan. Saya teringat cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ardhah. Suatu ketika ada seorang murid belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini anaknya ikut. Tiba-tiba ada orang mau hasut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dihasutlah ibunya atau orang tuanya. Anak kamu itu belajar dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani makannya enak, makannya ayam, makannya ini, tapi anakmu cuma makan dengan makanan roti kering saja. Proteslah kepada Syekh Abdul Qadir. Gimana anakmu akan menjadi orang yang sehat kalau cuma makan dengan roti kering? Orang tuanya kehasut. Dia datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kebetulan si anak lagi makan di bawah, Syekh Abdul Qadir Jailani makan di atas. Syekh Abdul Qadir Jailani makan ayam, makan yang enak, anaknya makan dengan roti kering. Tiba-tiba ini orang tua ngadu, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, muridmu atau anakku makan dengan hal yang biasa, sedangkan kau makan dengan yang nikmat. Ini tidak sesuai. Bukankah kau seorang pendidik, seorang guru? Macam apa kau mengajarkan murid-muridmu dan anak-anakmu tidak sesuai dengan yang kami lihat dan kami dengar? Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Wahai fulan, kalau anakmu sudah bisa seperti aku, itu makanan ayam sudah tulang belulang. Dia bilang mengatakan, wahai Dajjal, bi idznillah, ayam yang sudah mati waktu itu bangun dengan izin Allah, itu ayam yang jadi sudah tulang belulang hidup lagi sebagaimana ayam biasa. Kata gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau anak kamu sudah bisa makan begini, maka silakan makan apapun. Artinya apa? Diajar untuk tidak hubbud dunya, dan diajar tidak manja akan apapun yang ada di hadapannya. Seorang penuntut ilmu semakin dia perih, semakin dia pahit dalam menuntut ilmunya, maka kemungkinan besar semakin jadinya lebih besar ketimbang seorang murid yang dimanjakan oleh guru ataupun oleh orang tuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua yang hadir, murid-murid yang belajar di tempat ini sebagai ulamul amilin, dan mudah-mudahan kita semua di tempat ini Allah berikan nikmat sebagai orang-orang yang meneruskan jejak dakwahnya Rasulullah. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi mengatakan, tidak ada yang lebih menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad selain orang-orang yang menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, anda semua yang belajar di sini adalah orang-orang yang sudah pasti menyenangkan hati Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita minta sama Allah, guru kita Kiai Al-Hajj Ustaz Fahmi, Allah panjangkan umurnya, pondok pesantren ini Allah jadikan pondok pesantren yang barakah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam yang mulia ini Allah berikan nikmat mimpi ketemu Nabi Muhammad, memandang Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad, melihat senyumnya Rasulullah, dan kita semua mendapatkan keberkahan. Ya Rabb, sebagaimana malam ini kami memandang anak cucu Nabi, semoga mata kita memandang datuk mereka Nabi Muhammad. Sebagaimana malam ini kita bermusafah dengan anak cucu Nabi, mudah-mudahan di akhirat kita bermusafah dengan baginda Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan sebagaimana malam ini kita berkumpul ini, ya Rabb, mudah-mudahan kita dikumpulkan lagi di surga bersama Rasulullah dengan berkah Nabi Muhammad, bihaqi awliya wa syuhada wa sallallahu hadati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Jazakumullah khair. Mungkin ini yang dapat Al-Faqir sampaikan, mudah-mudahan sedikit membawa manfaat, dan saya ijazahkan kepada semua yang hadir apa yang saya dapat ijazah daripada pembaca Maulid Syimtud Durar, Qiraatul Aurat, Ratibul Haddad, Ratibul Atas, Aurat Wirdu Syakran dan lain sebagainya.
Sebagaimana guru-guru saya mendapatkan ijazah tersebut, saya ijazahkan kepada yang hadir sini dan tulab ini untuk membaca dan mengamalkannya. Fagul gabiltu ijazah. Ajaztugum fagul gabiltu ijazah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.